Supporter timnas Indonesia mulai bergerak. Rocky Gerung ternyata tak punya latar belakang langsung dengan sepak bola. Supporter timnas Indonesia harus segera boikot Rocky Gerung. Begini penjelasannya. Yes, bismillah. Ini jadwal Mauro Zijlstra bisa gabung dengan timnas Indonesia. Wah, bismillah. Sangat dinantikan. Ini skenario mudah timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026. Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Jordi Amat telah pulih bek andalan timnas Indonesia. Jordi Amat memberikan kabar baik terkait kondisinya setelah pulih dari cedera yang ia alami. Pemain berusia 32 tahun ini sempat mengalami cedera ketika memperkuat klubnya Johor Darul Takzim (JDT) dalam leg kedua semifinal Piala FA Malaysia pada 5 Agustus 2024. Cedera tersebut memaksanya harus absen dari lapangan hijau selama kurang lebih 1 bulan, yang membuatnya tidak bisa ikut serta dalam 2 pertandingan penting timnas Indonesia pada bulan September 2024. Selama masa pemulihannya, Jordi Amat harus absen ketika timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Australia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun tanpa kehadiran Jordi, skuad Garuda mampu menunjukkan performa solid dengan meraih hasil imbang melawan kedua tim tersebut. Kabar pulihnya Jordi Amat diumumkan melalui akun Instagram resmi klub Johor Darul Takzim, yang menyebutkan bahwa bek tangguh tersebut sudah kembali berlatih bersama tim dan siap memperkuat JDT di ajang kompetitif. Jordi Amat juga ikut serta dalam rombongan JDT yang bertolak ke Shanghai untuk melakoni pertandingan perdana di ajang Liga Champions Asia Elite Zona Timur. Mereka akan menghadapi Shanghai Port pada Rabu 18 September 2024 di Stadion Pudong Football, Shanghai. Meskipun sudah pulih, pelatih JDT Hector Bidoglio memutuskan untuk belum memainkan Jordi dalam pertandingan terakhir JDT melawan Penang FC pada 12 September 2024. Dalam laga tersebut, JDT meraih kemenangan telak 5-0. Pulihnya Jordi Amat tentu menjadi kabar menggembirakan bagi timnas Indonesia yang tengah mempersiapkan diri untuk laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi Bahrain pada 12 Oktober dan Cina pada 17 Oktober 2024. Kehadiran Jordi diharapkan akan memperkuat lini pertahanan timnas dalam pertandingan penting tersebut. Striker keturunan akhirnya datang ke Jakarta pada akhir September. Striker keturunan Indonesia Jens Raven segera bergabung dengan timnas Indonesia U20 setelah bertolak dari Amsterdam, Belanda pada Minggu (15 September 2024). Jens kembali ke tanah air untuk memperkuat skuad Garuda Muda dalam persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025. Di bawah asuhan pelatih Indra Syafri, timnas Indonesia U20 akan bersaing melawan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa dalam turnamen yang akan berlangsung pada 25, 27, dan 29 September 2024 di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Jens Raven sebelumnya absen saat timnas Indonesia U20 menggelar training camp (TC) di Korea Selatan pada akhir Agustus 2024. Selama TC, tim menjalani serangkaian laga uji coba menghadapi tim kuat seperti Argentina, Thailand, dan Korea Selatan. Namun dengan 9 hari tersisa sebelum laga perdana di kualifikasi Piala Asia, Jens memiliki cukup waktu untuk beradaptasi dengan tim dan meningkatkan performanya di lapangan. Pemain muda berusia 18 tahun ini telah menunjukkan bakat luar biasa meskipun minim pengalaman di pentas internasional. Saat ini ia bermain untuk klub FC Dordrecht di Liga Belanda setelah sebelumnya memperkuat SVDW Zoetermeer dan SV No Outdoor.
Pengalamannya di beberapa klub Eropa menjadi modal penting untuk perjalanan kariernya ke depan. Jens Raven dikenal sebagai penyerang yang serba bisa, mampu bermain di posisi menyerang maupun bertahan. Keahliannya dalam menguasai bola, mencetak gol, serta postur tubuh yang atletis membuatnya menjadi ancaman bagi lawan. Memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Yogyakarta, Jens Raven diharapkan mampu menjadi salah satu tumpuan timnas Indonesia U20 dan berpotensi menjadi striker andalan di level senior pada masa mendatang. Supporter timnas Indonesia boykot Rocky Gerung. Para supporter timnas Indonesia kini disarankan untuk memboikot Rocky Gerung setelah kritikannya terhadap naturalisasi pemain timnas Indonesia memicu kontroversi di berbagai kalangan. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, Rocky menyebut bahwa proses naturalisasi yang dilakukan oleh timnas adalah semacam penipuan terhadap sensasi. Ia berpendapat bahwa timnas Indonesia seharusnya diisi oleh pemain lokal yang benar-benar lahir dan besar di Indonesia, bukan pemain hasil naturalisasi dari luar negeri. Pernyataan Rocky ini memicu banyak reaksi, terutama karena latar belakangnya yang tidak memiliki hubungan langsung dengan dunia sepak bola. Sebagai seorang akademisi dan aktivis di cabang olahraga lain, Rocky memang memiliki kontribusi signifikan di bidang panjat tebing, di mana ia menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Panjat Tebing Alam dan Rekreasi di Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI). Namun kiprahnya di dunia sepak bola hampir tidak ada, sehingga kritikannya dianggap kurang beralasan dan tidak memiliki dasar yang kuat. Boykot terhadap Rocky Gerung ini dipandang sebagai langkah penting oleh para supporter timnas Indonesia untuk menjaga konsentrasi dan fokus tim, terutama menjelang laga-laga penting. Kritikan yang dilontarkan tanpa pemahaman mendalam tentang sepak bola dapat mengganggu semangat dan stabilitas tim yang saat ini sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia. Supporter timnas perlu bersatu dan menghindari polemik yang justru merugikan persiapan tim. Selain itu, kritik Rocky Gerung dianggap dapat menciptakan persepsi negatif yang bisa memengaruhi psikologis para pemain, terutama pemain naturalisasi yang telah memberikan kontribusi besar untuk Indonesia. Padahal kehadiran pemain naturalisasi sudah terbukti memperkuat skuad timnas, dan proses naturalisasi ini bukanlah hal baru di dunia sepak bola internasional. Beberapa pihak mungkin mendukung pandangan Rocky terkait pengembangan pemain lokal, namun mempertanyakan legitimasi pemain naturalisasi di saat tim sedang dalam persiapan penting tidaklah bijaksana. Oleh karena itu, dengan memboikot Rocky Gerung, supporter dapat menunjukkan dukungan penuh pada timnas Indonesia tanpa terpengaruh oleh pernyataan yang tidak memiliki dasar kuat dalam konteks sepak bola. Mauro Zijlstra segera gabung timnas Indonesia. Mauro Zijlstra, striker muda yang memiliki darah keturunan Indonesia, sedang dalam proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain kelahiran Zaandam, Belanda pada 9 November 2004 ini diharapkan segera bergabung dengan skuad Garuda, terutama dalam persiapan menghadapi Cina dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Kabar ini pertama kali diungkapkan oleh jurnalis asal Belanda, Denis van Laar, yang menyebut bahwa proses naturalisasi Zijlstra sudah berada dalam tahap pengurusan dokumen persyaratan. Jika dokumen Mauro Zijlstra segera disahkan oleh DPR, maka kehadirannya dapat menjadi tambahan kekuatan bagi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Sang pelatih asal Korea Selatan memang sangat membutuhkan tambahan penyerang, mengingat minimnya opsi di lini depan tim. Dengan usianya yang masih muda, Zijlstra dianggap sebagai sosok yang tepat untuk menambah daya gedor timnas, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat seperti Cina dan Bahrain. Mauro Zijlstra sendiri memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang pernah tinggal di Bandung, serta ayahnya yang memiliki darah campuran Indonesia dan Belanda. Meski masih berusia 19 tahun, Zijlstra sudah memiliki pengalaman bermain di beberapa klub amatir di Belanda. Meskipun belum memiliki nama besar di kancah sepak bola internasional, potensi Zijlstra sebagai penyerang muda dinilai sesuai dengan kebutuhan timnas Indonesia. Proses naturalisasi Zijlstra diharapkan dapat segera diselesaikan, terutama mengingat pentingnya laga-laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin dekat.
Jika DPR segera mengesahkan dokumen perpindahan kewarganegaraannya, Zijlstra dapat langsung bergabung dengan skuad Garuda untuk laga melawan Cina pada 12 Oktober dan Bahrain pada 17 Oktober 2024. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi termasuk Mauro Zijlstra diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kedalaman skuad timnas Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari seluruh pihak, termasuk PSSI dan DPR, diharapkan proses naturalisasi Zijlstra berjalan lancar dan memberikan hasil yang positif bagi timnas Indonesia di panggung internasional. Skenario timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini memiliki peluang besar untuk mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun jalan menuju ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini sangat berliku, skuad Garuda masih memiliki harapan. Saat ini, timnas Indonesia berada di tahapan ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan menempati posisi keempat di grup C dengan raihan 2 poin setelah berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus menjadi juara grup atau runner-up di grup C. Namun persaingan di grup ini sangat ketat karena berisi tim besar seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia yang merupakan langganan Piala Dunia. Selain itu, Bahrain dan Cina juga bisa menjadi ancaman yang tidak boleh diremehkan. Meskipun peluangnya cukup berat, harapan tetap ada selama timnas Indonesia mampu bermain konsisten dan terus meraih poin di setiap pertandingan. Jika timnas Indonesia belum bisa menjadi juara grup atau runner-up, mereka masih memiliki kesempatan untuk melaju ke babak keempat dengan syarat finish di posisi ketiga atau keempat grup C. Di babak keempat, skuad Garuda akan bersaing dengan 6 negara lain yang juga menempati posisi ketiga atau keempat di grup mereka. Pertandingan akan berlangsung di tempat netral dan jika timnas Indonesia berhasil menjadi juara grup di babak ini, mereka akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, jika hanya mampu menjadi runner-up, timnas Indonesia harus melalui babak kelima untuk bertarung melawan runner-up grup lainnya. Pertandingan ini akan berlangsung dalam 2 leg dan pemenangnya akan maju ke babak playoff antar konfederasi yang merupakan jalan terakhir menuju Piala Dunia 2026. Di babak playoff, Indonesia akan menghadapi tim-tim kuat dari berbagai benua seperti Afrika, Amerika Selatan, Oseania, serta Amerika Utara dan Tengah. Untuk bisa mencatat sejarah dan lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus menunjukkan semangat juang dan konsistensi. Dukungan dari seluruh supporter Garuda akan menjadi kekuatan tambahan bagi tim ini untuk mewujudkan mimpi besar. Teruslah terbang tinggi timnas Indonesia. Rafael Struijk dapat klub baru. Rafael Struijk, penyerang muda timnas Indonesia, dipastikan akan bergabung dengan klub Australia, Brisbane Roar, jelang menghadapi Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ini diumumkan oleh Brisbane Roar melalui akun media sosial mereka menyambut kedatangan Struijk dari klub Belanda ADO Den Haag. Meski belum jelas apakah Struijk direkrut secara permanen atau sebagai pemain pinjaman, kepindahan ini menjadi angin segar bagi karier Struijk dan timnas Indonesia. Bagi Struijk, bergabung dengan Brisbane Roar bukan hanya kesempatan untuk bermain di liga baru, tetapi juga momentum penting untuk terus mengasah kemampuannya. Di usianya yang masih 21 tahun, bermain di A-League bisa memberikan pengalaman berharga dalam menghadapi pemain-pemain berkelas dari berbagai negara. Ini tentu akan berdampak positif saat ia kembali membela timnas Indonesia menghadapi lawan-lawan berat seperti Bahrain dan Cina. Struijk mengaku sangat antusias menyambut tantangan baru di Brisbane Roar. Saya sangat bersemangat untuk bermain di depan supporter dan menunjukkan skill saya, ujarnya. Mengenakan nomor punggung 7 di klub barunya, Struijk juga memiliki motivasi ekstra karena nomor tersebut pernah digunakan oleh pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong saat membela Brisbane Roar pada 2005. Kepindahan ini juga menjadi simbol penting karena Brisbane Roar dimiliki oleh perusahaan asal Indonesia, Bakrie Group.
Dengan dukungan dari tanah air, Struijk diharapkan bisa terus berkembang dan memberikan kontribusi besar bagi klub serta timnas Indonesia. Pengalaman bermain di liga kompetitif seperti A-League akan sangat membantu Struijk dalam menghadapi tekanan di laga internasional. Kehadiran Struijk di Brisbane Roar diharapkan dapat meningkatkan performanya, sehingga ketika bergabung dengan timnas Indonesia nanti, ia akan berada dalam kondisi terbaik untuk membantu skuad Garuda mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Bukti liciknya Cina jelang lawan timnas Indonesia. Narasi yang menyebutkan bahwa Cina takut menghadapi timnas Indonesia semakin mencuat setelah mereka memilih Stadion Qingdao sebagai tempat pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini menimbulkan spekulasi bahwa Cina mencoba membuat situasi yang lebih sulit bagi skuad Garuda dengan memilih stadion yang jauh dari bandara dan pusat kota besar. Stadion tersebut berjarak lebih dari 600 km dari Beijing dan tidak memiliki penerbangan langsung dari Bahrain, yang akan menambah tantangan logistik bagi timnas Indonesia, termasuk waktu tempuh hingga 30 jam hanya untuk perjalanan. Langkah ini dipandang oleh banyak penggemar sepak bola tanah air sebagai upaya licik dari tim Cina untuk menguras energi pemain Indonesia. Tidak hanya harus melakukan perjalanan jauh, anak asuh Shin Tae-yong juga akan menghadapi perubahan iklim ekstrem di Provinsi Shandong, di mana Stadion Qingdao berada. Hal ini jelas akan menambah beban fisik dan mental bagi para pemain timnas Indonesia. Skenario yang disusun Cina ini menimbulkan kegeraman di kalangan pecinta sepak bola Indonesia karena dianggap sebagai taktik untuk menghambat langkah Indonesia menuju Piala Dunia. Keputusan ini pun seolah menunjukkan bahwa Cina merasa terancam dengan potensi kekuatan timnas Indonesia, sehingga mereka merasa perlu menciptakan kondisi yang merugikan lawan mereka. Namun, dengan dukungan penuh dari sponsor utama seperti Bank Mandiri, yang mengucurkan dana 80 miliar rupiah setiap tahun, serta rencana mencarter pesawat khusus dari Bahrain langsung menuju Shandong, timnas Indonesia tetap optimis menghadapi tantangan ini. Dukungan moral dari tokoh penting seperti Erick Thohir dan kemungkinan kehadiran Presiden FIFA, Gianni Infantino, pada seremoni peresmian camp training timnas Indonesia juga menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda. Pilihan Cina untuk menempatkan pertandingan di stadion yang sulit diakses seolah menunjukkan rasa kekhawatiran mereka terhadap kekuatan Indonesia. Timnas Indonesia yang semakin berkembang di bawah asuhan Shin Tae-yong jelas membuat Cina waspada. Kini tantangan tersebut dihadapi dengan persiapan matang dan tekad kuat untuk membuktikan bahwa timnas Garuda bisa menghadapi skenario apapun yang dirancang oleh lawan mereka. Sempat menolak, Mas Hilgers ungkap alasan baru mau bela timnas Indonesia. Mas Hilgers, pemain belakang FC Twente, mengungkapkan alasan utama mengapa ia memutuskan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Meski sebelumnya sempat memperkuat timnas Belanda U21, pemain berusia 23 tahun itu akhirnya memikirkan kembali keputusannya dan memilih untuk membela skuad Garuda. Hilgers mengungkapkan bahwa ketertarikannya membela timnas Indonesia bukanlah hal baru. Saat masih bermain di Twente U19, ia sebenarnya sudah mendapat tawaran dari PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun pada waktu itu, ia lebih memilih berkarier bersama timnas Belanda. Saya sempat bermain untuk junior Belanda, tapi pada akhirnya saya mulai berpikir lebih banyak untuk membela timnas Indonesia, ungkapnya. Salah satu alasan kuat yang mendorong Hilgers untuk mengambil keputusan tersebut adalah peluangnya bermain di tim senior Indonesia yang lebih terbuka. Hilgers merasa bahwa sudah saatnya ia mengambil langkah besar untuk bergabung dengan timnas Indonesia, melihat kesempatan yang lebih besar dibandingkan jika tetap memilih jalur timnas Belanda. Proses naturalisasi Hilgers kini sudah mendapat persetujuan dari Presiden Jokowi, Menpora Dito Aryo Tejo, dan Menkumham Supratman Andi Aktas. Jika proses tersebut selesai, Hilgers diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain dengan nilai pasar 121 miliar rupiah ini akan segera didaftarkan agar bisa tampil melawan Bahrain dan Cina pada Oktober mendatang.
Keputusan Hilgers untuk bergabung dengan Timnas Indonesia menandai komitmennya untuk memberikan yang terbaik bagi skuad Garuda, sekaligus membuka babak baru dalam karier internasionalnya di dunia sepak bola.